Hai parents, aku Denisa. Parents, bagaimana nih refleksi kecil saat ini? Yuk cek refleksi kecil dengan memahami video ini. Refleks pada si kecil adalah respon otomatis yang dimiliki si kecil dari sejak lahir yang membantu mereka bertahan hidup dan berkembang. Gerakan spontan yang dihasilkan saat si kecil mendapatkan rangsangan tertentu. Hal ini sebagai penanda bahwa sistem saraf si kecil berkembang secara baik. Parents harus tahu beberapa refleks anak. Yang pertama, refleks Moro. Refleks Moro ini dikenal dengan refleks kaget yang biasanya diakibatkan oleh suara yang terlalu keras atau gerakan yang membuat si kecil kaget. Biasanya si kecil akan mencondongkan kepala ke belakang, menarik lengan dan kaki ke arah dalam, ataupun menangis. Salah satu hal yang membuat si kecil kaget adalah tangisannya sendiri loh parents. Yang kedua adalah refleks sucking. Refleks sucking ini adalah salah satu jenis refleks yang harus si kecil kuasai. Hal ini agar si kecil mengetahui cara menghisap sambil bernafas dan menelan secara bersamaan. Refleks ketiga adalah rooting. Refleks ini adalah jenis refleks yang si kecil lakukan saat mendapatkan sentuhan di pipi atau mulutnya. Biasanya si kecil akan memutar kepala dan membuka mulut terhadap sentuhan tersebut. Refleks yang keempat adalah Babinski. Refleks ini seperti refleks menggenggam. Saat si kecil menerima sentuhan pada telapak kaki, maka jempol kaki akan menekuk ke belakang, diikuti jari kaki lainnya yang melebar. Refleks kelima adalah refleks plantar grasp. Refleks ini adalah pengganti refleks Babinski dan bertahan hingga dewasa. Jari kaki yang disentuh dan melengkung ke dalam. Refleks 6 adalah tonic neck yang merupakan gerakan saat kepala si kecil menoleh ke satu sisi, lengan di sisi tersebut akan terjulur dan lengan satunya akan menekuk ke dalam. Refleks ketujuh adalah refleks melangkah, yang dimana refleks ini adalah salah satu proses untuk membantu si kecil dapat berjalan. Saat si kecil menyentuh permukaan datar, secara refleks si kecil akan meletakkan kaki satunya di depan lainnya. Refleks ke-8 adalah refleks menggenggam. Refleks menggenggam ini dapat parents coba dengan meletakkan jari di telapak tangan si kecil. Umumnya, si kecil akan menggenggam jari parents sebagai refleksnya terhadap sentuhan pada telapak tangannya. Refleks ke-9 adalah refleks galan. Refleks ini adalah refleks yang dihasilkan saat parents memposisikan si kecil tengkurap dengan satu tangan, lalu parents pusat punggung si kecil. Tulang punggung si kecil akan melengkung, diikuti dengan kepala dan kakinya sebagai respons pada sentuhan yang parents berikan. Refleks ke-10 adalah refleks parasut. Refleks ini terjadi saat si kecil dipindahkan secara cepat ke posisi menghadap ke depan seperti sedang terjatuh. Si kecil akan merentangkan tangannya ke depan seperti tubuh orang yang akan terjun bebas. Refleks ke-11 adalah refleks menelan. Refleks ini akan sempurna pada usia 18 bulan dan akan mulai saat ada cairan seperti air liur hingga makanan saat si kecil terima. Refleks ke-12 adalah refleks gemetar. Refleks ini adalah hal umum yang terjadi saat si kecil menangis. Refleks ke-13 adalah refleks berkedip. Refleks ini terjadi ketika si kecil memandang cahaya dan refleks ini akan terus bertahan hingga dewasa. Refleks ke-14 adalah refleks bersin dan batuk. Refleks ini tercipta karena adanya iritasi pada saluran hidung sehingga respon yang dihasilkan adalah bersin. Sedangkan refleks batuk dihasilkan saat adanya stimulasi pada bagian belakang saluran udara. Refleks terakhir adalah refleks menguap. Refleks ini terjadi hingga dewasa yang disebabkan karena tubuh butuh oksigen lebih. Apa aja sih gangguan pada refleks Moro? Refleks ini terjadi hingga maksimal si kecil usia 6 bulan. Jika refleks Moro terus berlanjut, dapat membuat si kecil takut atau cemas berlebihan yang dapat meningkatkan hormon kortisol dan berujung membuat si kecil stres. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan emosi si kecil, termasuk kemampuan belajar, membaca, dan menulis. Jika pemicu gangguan pertama adalah prematur. Hal ini dapat membuat perkembangan refleks Moro berbeda, dikarenakan otot yang dimilikinya lebih lemah dan sistem syaraf yang belum berkembang dengan sempurna. Jadi, si kecil prematur bisa memiliki refleks Moro lebih lama daripada si kecil yang lahirnya cukup bulan. Pemicu kedua adalah cedera. Cedera pada tulang dapat memicu gangguan refleks Moro pada si kecil karena mempengaruhi jaringan syaraf yang mengontrol pergerakan otot dan menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan pada sisi saraf yang terganggu. Pemicu ketiga adalah
hiperrefleksia. Kondisi ini terjadi ketika gerakan refleks Moro berlebihan hingga membuat si kecil gemetar, tremor, ataupun kaku hingga sesak nafas. Hiperrefleksia ini perlu pemeriksaan dan pengobatan dari dokter. Pemicu keempat adalah cerebral palsy spastik. Hal ini adalah gangguan pada perkembangan otot dan gerakan tubuh akibat adanya kerusakan otak. Kondisi ini dapat dipicu oleh infeksi saat kehamilan, komplikasi saat persalinan, atau kecelakaan. Akibatnya si kecil memiliki masalah pada kemampuan motorik sehingga mengganggu refleks Moro. Biasanya gerakan akan jadi lebih kaku, tersentak-sentak hingga usia di atas 6 bulan. Parents, ini aku jelasin solusi mengatasi refleks Moro yang berlebihan. Yang pertama adalah gendong dengan dekat dan baringkan perlahan. Jika si kecil mengalami refleks Moro yang berlebihan, parents dapat melakukan beberapa langkah berikut. Agar si kecil tidak kaget saat diletakkan di tempat tidur, parents harus membaringkannya secara perlahan dan sebisa mungkin butuh si kecil tetap dekat gendongan hingga punggungnya menyentuh tempat tidur. Solusi kedua adalah gunakan bedong. Dengan pemakaian bedong, dapat membuat si kecil merasa nyaman dan mengurangi kemungkinan refleks Moro yang berlebihan. Tetapi, jangan membedong si kecil terlalu ketat hingga menyebabkan sesak ya parents. Solusi ketiga adalah konsultasikan pada terapis atau dokter. Jika refleks Moro terjadi di satu sisi, seperti kaku, kejang, atau tidak sama sekali dari lahir hingga melewati usia 6 bulan, sebaiknya konsultasikan ke terapis atau dokter untuk solusi lebih lanjut. Nah, parents, sudah paham kan macam-macam refleksi kecil? Jika parents butuh konsultasi lebih lanjut, parents dapat datang berkonsultasi bersama tim profesional kami di Pusat Terapi Bermain. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Selanjutnya mau kita bahas apa nih parents? Tulis di kolom komentar ya. Bye parents!